Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, Assalamualaikum. Kali ini aku mau share ke kalian kejadian yang aku alami sendiri waktu aku SD. Jadi langsung aja ya. Waktu aku SD itu kan aku emang udah biasa lah ya, berangkat sekolah sendiri, pulang sekolah juga sendiri. Sampai suatu hari aku lewat depan rumah gitu. Ada rumahnya itu, emang rumahnya juga gak terlalu gede ya, kayak gubuk gitu deh, yang terbuat dari anyaman bambu. Terus jadi rumah dari anyaman bambu, terus di depannya tuh ada kursi dari kayu, di sebelahnya itu ada pohon nangka yang lumayan gede. Terus ya biasalah ya, kalau aku lewat situ tuh ada kakek-kakek lagi duduk di kursi kayu sambil ngerokok lintingan yang biasa kakek-kakek suka pakai ngerokok gitu. Terus ya biasa juga aku kalau ngelewat nyapa lah, permisi kek. Terus si kakeknya tuh cuman manggut aja. Dan sering banget aku ngeliat si kakek ini lagi ngerokok. Sampai suatu hari, waktu itu aku ngelewat pulang sekolah, terus si kakek tuh manggil kan, "Neng sini duduk samping kakek mau ngomong." Terus aku nyamperin, "Iya kek, kenapa?" Ya biasalah kayak anak kecil pada umumnya kan, ngelihat orang tua dipanggil ya salim, abis salim duduk terus ngobrol kan, "Kenapa kek?" Terus kakek bilang, "Iya Neng, sering-sering ya main kesini, mampir nengokin nenek ada di dalam sendirian, kasihan gak ada temennya, gak punya siapa-siapa." Terus akhirnya, "Oh iya kek, nanti insya Allah aku sering main kok, sering nengokin nenek." "Iya ya udah gitu, tengokin nenek, kasihan nenek gak ada temennya." "Iya kek." Terus aku ketok-ketok pintu kan, ngetok-ngetok, "Assalamualaikum." Terus sama nenek tuh dibukain, "Waalaikumsalam." "Oh kenapa Neng?" "Enggak Nek, mau main aja, mau nengokin nenek." Terus kata nenek, "Oh iya masuk." Salim. Terus aku duduk di ruang tamu yang kursinya tuh kursi zaman dulu yang dari kayu yang udah berdebu. Dan ya udah aku duduk di situ, dibikinin teh sama nenek, dan yang ngobrol-ngobrol aja gitu layaknya orang tua yang seneng banget kan cerita-cerita masa lalu, dan kita dengerin aja gitu. Terus sampai akhirnya aku tuh kalau main ke situ pasti kakek selalu duduk di kursi kayu depan rumah sambil ngerokok, sedangkan aku ya udah masuk aja gitu ngobrol sama nenek. Sampai suatu hari waktu itu aku ulang tahun. Terus kalau aku ulang tahun tuh ya kayak udah biasa lah ya, Mimi itu selalu bikin nasi kuning, masak-masak, terus juga bagi-bagi ke tetangga, kayak semacam syukuran aku ulang tahun. Terus akhirnya pagi-pagi gitu aku ngomong lah ke Mimi, bungkusin aku nasi kuning dong." Terus Mimi nanya kan, "Minta dibungkusin nasi kuning buat kemana? Buat kamu bekal di sekolah?" "Enggak, bukan, buat aku ngasih ke nenek sama kakek." Terus Mimi tuh nanya, "Nenek sama kakek siapa?" "Ada nenek kakek yang rumahnya itu gak jauh dari sekolahan aku. Terus aku sering main ke sana, aku pengen ngasih nenek sama kakek nasi kuning." Terus akhirnya sama Mimi ya udahlah dibungkusin 2 kan. Udah dibungkusin 2, aku berangkat sekolahnya tuh lebih awal nih, karena kan mau mampir ke rumah nenek. Lebih awal, seperti biasa, kakek lagi duduk di kursi sambil ngerokok. Terus ya aku salim kan, "Kek, Assalamualaikum." Terus kakeknya senyum, aku salim. "Nenek mana kek?" Terus kakek bilang, "Ada di dalam, ketok-ketok aja." Ya udah kan, terus aku ketok-ketok pintu kan, "Assalamualaikum." Terus ya udah dibuka sama nenek, "Waalaikumsalam." Terus kata nenek, "Masuk sini Neng, tumben pagi-pagi banget kesini." Terus aku bilang, "Iya Nek, aku ulang tahun hari ini." Terus Mimi masak nasi kuning sih, buat nenek sama kakek. "Ayo Nek makan bareng-bareng." Soalnya kan aku juga belum sarapan karena aku berangkat buru-buru. Jadi aku juga bawa kayak di box tempat tempat bekal makanan gitu. Terus ya udah, aku kan mau makan kan bareng nenek. Pas aku mau makan, aku bilang dong sama nenek, "Nek,
Kok kakek nggak diajak masuk, kakek juga diajak dong nih biar kita makan bareng-bareng. Terus nenek tuh langsung, mukanya tuh langsung berubah, dia tuh langsung ngerutin dahinya gitu, langsung gitu. Terus nenek tuh nanya, kakek siapa? Terus ya aku bilang kan, itu loh nek, kakek di depan lagi ngerokok. Terus nenek langsung jalan ke depan. Nenek bilang sama aku, nggak ada siapa-siapa di depan. Aku bilang, nek tadi ada kakek loh nek di depan lagi ngerokok. Terus nenek tuh dengan ekspresinya yang sedih, nenek tuh bilang, Neng, sebenarnya kakek tuh udah meninggal 1 bulan yang lalu. Jadi emang nenek tuh hidupnya udah tinggal berdua aja sama kakek. Dan kakek juga namanya udah tua, udah gak punya penghasilan dan gak ada pemasukan sama sekali. Kakek tuh niatnya mau cari kerang atau remis, kalau di kampung kita tuh disebutnya remis, di sungai depan rumah. Karena kan emang ini rumah nenek, terus ini jalanan menuju ke sekolah, terus di sini tuh sungai. Nah di situ katanya kakek tuh mau nyari remis di situ, karena ya umum juga sih kalau di kampungku orang-orang nyari remis di sungai itu udah umum banget ya. Katanya kakek karena di rumah nggak ada uang, nggak ada nasi, nggak ada beras dan lain-lain, kakek tuh mau nyari remis ke sungai siang-siang. Entah apa yang terjadi, kakek tenggelam dan hanyut. Terus setelah dicari baru ketemu sorenya atau malamnya dengan keadaan kakek sudah tidak bernyawa. Jadi nenek bilang kalau sebenarnya kakek tuh udah nggak ada. Terus ya di situ aku kaget dong. Aku bilang, enggak nek, aku tuh sering banget ngeliat kakek lagi duduk di depan rumah sambil ngerokok. Malah aku aja kesini tuh ngetok-ngetok rumah nenek, sering nengokin nenek tuh karena kakek tuh sering minta aku untuk sering-sering kesini nengokin nenek, nemenin nenek, karena katanya kasihan nenek cuma sendiri di sini. Terus ya nenek netesin air mata gitu sih, kayak sedih. Terus ya udah aku pamit mau sekolah. Pas aku lewat situ, pas aku keluar dari rumah nenek, aku cuman mencium bau rokoknya dan juga ada kayak asap rokok gitu, tapi ya kakek aku nggak lihat. Sampai akhirnya aku masih sering kesana dan aku udah nggak pernah ngeliat kakek lagi. Dan karena waktu itu aku akhirnya lulus SD kan, mau masuk ke SMP, dan lumayan banyak kegiatanku karena aku ikut ekskul dan lain-lain. Akhirnya aku jadi jarang ke rumah nenek. Sampai waktu itu aku mau nyuci foto. Jadi kan dulu itu pakai kamera Kodak gitu ya, yang kita tuh harus nyuciin film, roll filmnya gitu. Ada tempat orang yang menyediakan jasa itu gitu dekat rumah. Terus ya udah pas aku jalan ke situ, karena kan emang menuju ke situ tuh lewatin rumah si nenek itu. Pas aku lewat lagi, rumah si nenek itu tuh udah terbengkalai, udah rusak banget, udah nggak karuan. Terus aku coba nanya-nanya kan sama orang situ. Terus orang situ bilang katanya nenek ternyata sudah meninggal dunia. Dan ya jujur yang bikin aku kayak aduh, itu tuh karena si kakek tuh sudah nggak ada. Pada saat itu nenek tinggal sendirian di rumah, si kakek udah nggak ada, tapi kakek berusaha agar nenek nggak kesepian. Saking sayangnya kakek berusaha agar nenek nggak kesepian, dan karena kebetulan aku bisa ngeliat, jadi dia minta tolong aku untuk sering nengokin nenek. Dan itu menurutku so sweet banget sih. Dan ya kita doakan supaya nenek dan kakek sudah tenang di sana, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang paling baik, karena aku tahu dan aku yakin karena mereka itu orang baik. Dan ya terima kasih banyak karena kalian sudah mendengarkan kisahku.